Halo warga, Assalamualaikum. Bagaimana respon Kepala Desa Ngelawak saat mengetahui dirinya dilaporkan oleh Ketua BPD di Polres Nganjuk? Kepala Desa beserta segenap jajarannya langsung melaporkan balik dengan delik aduan diperas. Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini silahkan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga senantiasa mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Prahara dana 40 juta rupiah yang diminta oleh salah satu oknum BPD kini bergulir bak bola salju. Jika sebelumnya Ketua BPD melaporkan Kades Ngelawak Muryanto atas dugaan penyuapan, masyarakat juga hak-haknya dirampas oleh pemerintah desa tentang anggaran-anggaran yang tidak tersampaikan untuk pembangunan, bahkan banyak juga yang fiktif, mangkrak, tidak sesuai dengan anggaran. Akhirnya saya menerima uang itu, tetapi akan saya laporkan ke Kapolres Nganjuk. Dengan harapan saya sebagai wakil dari masyarakat, mudah-mudahan dugaan korupsi yang sangat kuat di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono bisa diproses oleh Kapolres, bisa diproses sampai ke tipikor. Dan yang saya laporkan yaitu Bapak Muryanto selaku Kepala Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono akan bisa diproses sesuai dengan jeratan hukum atas perbuatan beliau. Pak, siapa yang memberikan uang itu? Namanya Mas Iwantoro. Untuk apa? Waktu itu Dia sebagai masyarakat. Itu dia bilang nggak bahwa disuruh oleh kepala desa gitu? Iya. kini giliran Kades Ngelawak yang mendatangi unit 4 Pitkor Polres Nganjuk dengan dugaan pemerasan. Kasus Muryanto yang dikawal oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat LBH Marhainis ini didampingi 5 orang kuasa hukum, yaitu KRT Nurwadi RH SE SH MH, Bambang Sukoco SH, Purwoko SH, M Nur Khozim SH, dan Sigit Purnomo SH. Purwoko, salah satu kuasa hukum, mengatakan bahwa pihaknya menduga oknum Ketua BPD tersebut telah melakukan tindak pemerasan dengan meminta uang kepada Kades Ngelawak yang telah dikomunikasikan sebelumnya. Awalnya oknum ini minta 40 juta, tapi karena klien kami tidak mempunyai dana, namun karena masyarakatnya, demi kepentingan agar dana bansos segera ditandatangani Ketua BPD, Pak Kades dengan sendirinya memberikan uang sebanyak 20 juta. Selanjutnya, pihaknya akan menunggu pemanggilan Kades Ngelawak sesuai tahap pemeriksaan. Namun, Purwoko dengan pengacara lain akan tetap fokus kepada pasal 368 tentang pemerasan. Sesuai keterangan dari Kades Ngelawak, oknum BPD ini akan menandatangani apa yang menjadi kepentingan desa sepanjang ada nilai 40 juta. Dedi Nyawan sebagai Ketua AKD menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan mendampingi kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan terus menggali terkait kejelasan informasi dan laporan yang sudah masuk. Dan kami menyatakan bahwa apa yang diduga terjadinya penyuapan sebagaimana termaksud dalam pasal 209 itu tidak benar adanya. Karena sama sekali bahwasanya kami punya praduga juga, kami menduga bahwasanya Nuril ini melakukan satu bentuk pemerasan. Kami menduga adanya dugaan pemerasan dengan meminta uang kepada klien kami, saudara Pak Lurah ini, yang artinya dikomunikasikan lewat beberapa orang. Berapa uang yang diminta oleh saudara Nuril? Awalnya permintaannya 40 juta. 40 juta karena si Pak Lurah ini tidak mempunyai dana. Artinya dana itu diperoleh dari mana? Karena Pak Lurah demi masyarakatnya, demi kepentingan supaya adanya pencairan dana bansos yang segera ditandatangani Ketua BPD, Pak Lurah dengan sendirinya artinya memberikan sesuatu tadi yang dimaksud tetapi tidak sesuai dengan target. Tidak ke 40 juta. Berapa yang diberikan? 20 juta. 20. Kenapa kok yang dijadikan bukti hanya 11 juta? Itu ada satu miskomunikasi yang mungkin kita penyampaiannya memang dari Pak Lurahnya 20 juta. Kalau tahu 19 juta itu nyangkut di mana kita belum tahu juga. Apa saja Pak untuk yang
Kita masih punya bukti, artinya kita punya bukti dalam artian komunikasi yang kita nanti di via HP kita ada, terus komunikasi dengan para saksi ada. Jadi kita artinya sudah kemas bahwasanya kita sudah siapkan bukti-bukti, juga artinya saksi-saksi yang menguatkan adanya dugaan tindak pidana pemerasan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nganjuk Ibtu Nikolas Bagas Yudi Kurnia menjelaskan bahwa sebelum ini pihaknya telah menerima laporan dari BPD terkait dugaan penyuapan. Dan hari ini, Jumat 5 Juni, dirinya menerima laporan dari Kades Ngelawak atas dugaan kasus pemerasan. Sementara laporan sudah diterima untuk selanjutnya melaksanakan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Melaporkan disuap dan Kades melakukan operasi ini gimana? Ya betul, jadi dari kami Satreskrim Polres Nganjuk ya, kemarin beberapa hari yang lalu memang benar kita menerima laporan dari masyarakat, dalam hal ini pihak Kepala BPD Desa Ngelawak ya, tentang adanya dugaan tindak pidana penyuapan. Untuk laporan sudah kami terima ya, dalam masih tahap penyelidikan. Dan informasi hari ini ada laporan kembali dari pihak Kepala Desa Ngelawak ya, melaporkan mengenai adanya dugaan pemerasan. Sementara pengaduan kami terima dan kami laksanakan penyelidikan pendalaman lebih lanjut lebih dahulu. Sudah ada barang bukti yang dieksekusi atau diamankan? Belum. Kita baru rencana untuk melakukan pemanggilan saksi. Masih Laporan apa masih pengaduan? Masih pengaduan, masih dalam. dua-duanya dan ya? LP-nya berarti kan belum keluar ya? Belum, masih bentuk pengaduan semuanya, masih kita dalami dulu. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini, bagaimana hubungan antara Ketua BPD dan Kepala Desa Ngelawak Nganjuk ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.